Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu teknik yang penting yang sangat sering digunakan dalam foto editing menggunakan Photoshop. Nah, teknik apa itu? Kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan apa yang disebut dengan masking seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita memasuki materi inti terkait dengan masking, terlebih dahulu saya minta tolong kepada teman-teman untuk menebak gambar apa sih yang sebetulnya ada di sini. Nah, saya akan hitung dalam 3 hitungan, silahkan ditebak. 3, 2, 1, 0, waktu habis. Oke, kira-kira gambar apa yang ada di layar ini? Ini saya tampilkan sepotong. Dan betul, jawabannya adalah gambar gajah. Nah, tapi kok gajah telinganya kupu-kupu gitu? Telinganya sayap kupu-kupu, gimana sih? Nah, ini sebetulnya kita mengedit dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar kupu-kupu, kemudian yang kedua adalah gambar gajah. Yang kupu-kupu sayapnya aja saya ambil, kemudian saya jadiin telinga seperti itu. Nah, caranya gimana kok bisa seperti ini? Kita menggunakan teknik yang namanya masking. Apa itu masking? Jadi kita akan coba jelaskan terkait dengan masking ini. Oke, masking. Apa sih itu masking? Tulisannya seperti apa? M-A-S-K-I-N-G. Nah, seperti ini. Masking diambil dari kata mask. Diambil dari kata M-A-S-K. M-A-S-K, mask. Artinya apa? Topeng. Kalau dalam bahasa Indonesia, mask ini berarti topeng seperti itu. Nah, sama seperti kegunaan topeng ya. Jadi mask di sini maksudnya adalah kita mengubah penampakan sebuah gambar atau objek. Tetapi sebenarnya objek atau gambar tersebut masih tetap utuh. Sama seperti fungsi topeng sebetulnya ya. Jadi gunanya adalah untuk menyembunyikan sebagian muka asli kita dan hal tersebut tidak mengubah muka asli kita, tetapi hanya memanipulasi muka kita sementara waktu saja supaya mungkin tidak dikenali orang lain, misalnya seperti itu ya. Jadi konsep masking seperti itu. Sama halnya dengan masking sama halnya ketika kita menggunakan topeng seperti itu. Jadi menyembunyikan bentuk asli. Kalau tidak percaya, coba kita lihat di sini. Oke, kita klik di sini. Ini saya punya 3 layer ya. 1, 2, 3. Layer 1 adalah gambar gajah. Layer 2 adalah gambar kupu-kupu. Layer 3 adalah gambar kupu-kupu. Mari kita coba hilangkan satu persatu ya. Yang kupu-kupu terlebih dahulu. Kita klik yang gambar mata di sini. Klik. Oke, apa yang terjadi? Nah, ternyata keluar gambar telinga aslinya seperti itu. Kemudian kita klik yang di sini. Klik. Oke. Nah, kemudian ternyata gambar aslinya seperti ini kayak gitu ya. Jadi gambar aslinya adalah seperti ini, kemudian saya kasih masking, saya berikan topeng seperti itu ya. Saya berikan topeng jadinya seperti ini. Bagaimana caranya untuk membuat gambar seperti ini? Oke, kita akan coba untuk demonstrasikan pada kesempatan kali ini. Jadi berikut ini merupakan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat gambar seperti yang kita lihat di layar ini. Kita lihat ya, maaf. Oke. Nah, ada 2 gambar seperti yang sudah saya bilang tadi. Yang pertama adalah gambar ini ya, kupu-kupu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gambar gajah. Oke, jadi kita membutuhkan 2 gambar ini untuk membuat gambar seperti yang terlihat di layar saat ini. Bagaimana caranya? Kita buat project baru terlebih dahulu ya. Pertama mungkin kita copy gambarnya ini dulu, kita klik kanan, kemudian copy. Kita buat di Photoshop. Oke, kita buat project baru, kita klik file, new. Karena sudah di copy tadi biasanya secara otomatis dia akan menyesuaikan sih sebetulnya. Ukurannya akan menyesuaikan. Nah, ini. Nah, ini clipboard ya, ada clipboard. Jadi dia menyesuaikan dengan hasil kopian kita. Bisa juga pakai ukuran kertas yang lain silahkan. Tapi karena saya pengennya ukurannya setara dengan gambar gajah yang aslinya ya sudah. Tadi kan sudah saya copy, kemudian masuk di clipboard. Nah, kita ambil clipboard. Kemudian grid. Oke. Jadi ini sesuai dengan gambar gajahnya tadi. Kita paste gambar gajahnya di sini, klik kanan.
atau Ctrl V seperti itu ya. Oke, nah seperti ini ya. Gambar pertama, gambar gajah. Oke, layer backgroundnya bisa kita hilangkan, bisa, silahkan. Kita klik kanan, kemudian delete layer. Oke, yes. Jadi tinggal gambar gajah ini saja. Kita rename mungkin biar lebih gampang untuk mengidentifikasinya. Mungkin kita double klik saja, kita beri nama gajah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimport gambar kedua, yakni gambar kupu-kupu. Kita cari ini terlebih dahulu ya, image-nya terlebih dahulu. Oke, double klik untuk membuka. Kita akan coba copy terlebih dahulu gambar ini, klik kanan, kemudian copy, kemudian kita minimize ya, kemudian kita paste di sini. Kita klik di sini, kemudian Ctrl V untuk paste. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita klik drag. Oke, kira-kira seperti inilah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merotasikan gambar kupu-kupu ini. Kita klik layernya terlebih dahulu, klik, oke. Setelah itu gunakan shortcut Ctrl T, CTRL-T. Oke, seperti ini. Kemudian arahkan mouse-nya ke sebelah samping ya, seperti ini. Kira-kira ada bentuk lengkungan, kursornya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Artinya kita bisa merotasikan objek. Kita bisa merotasikan layer yang kita seleksi. Kita klik drag, kita ubah rotasinya menjadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Kemudian enter kalau sudah ya. Setelah itu kita pencet enter. Oke, sehingga berubah menjadi seperti ini. Kita geser sedikit lagi ke atas. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Perlu kita ketahui bahwasannya gambar kupu-kupu ini resolusinya cukup besar ya. Jadi ukuran image-nya pun juga cukup besar. Artinya apa? Artinya perlu kita cut ya, kita sederhanakan. Jadi kita pakai crop, kita seleksi crop selection ini ya untuk crop tool ya. Kita gunakan crop tool, kita klik. Nah, kemudian udah area seleksinya seperti ini. Kemudian kita enter kalau sudah. Oke. Sehingga nanti seperti ini, kita enter sekali lagi. Oke. Jadinya terbatas seperti ini ya. Sehingga kalau kita klik layer 1, kemudian kita Ctrl T seperti ini. Nah, besaran objeknya, besaran image-nya itu akan tidak melebihi dari kanvas yang tersedia seperti itu. Kalau tadi kan melebihi kanvas yang tersedia ya. Sekarang ukurannya sudah sesuai dengan kanvas yang tersedia sehingga kita lebih mudah untuk memanipulasinya. Kita tekan enter lagi. Oke, seperti ini. Kita akan coba buang bagian yang tidak diperlukan. Mungkin kita bisa menggunakan ini ya, quick selection tool. Kita klik. Setelah itu kita seleksi bagian ini, bagian samping-samping ini. Mungkin radiusnya kita perbesar terlebih dahulu ya size-nya. Oke, cukup. Oke, saya rasa cukup ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian kita klik di sini, drag. Oke, seperti ini, bagus. Nah, seperti ini. Oke, cukup bagus. Jadi kita seleksi di bagian luarnya saja ya. Karena kita nanti akan mendelete bagian foregroundnya ini. Maaf, maksud saya kita akan mencoba untuk mendelete bagian background. Dan kita pertahankan gambar kupu-kupunya saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ternyata ada bagian yang seharusnya menurut saya ini tidak ikut terseleksi ya. Jadi kita pencet Alt, kemudian kita klik di sini. Oke, kita klik di sini, Alt klik di sini ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian size-nya juga kita kurangi mungkin ya. Kita kurangi lagi. Saya rasa cukup Alt klik di sini. Nah, Alt klik di sini juga. Oke, kemudian save klik di bagian sini.
shift klik bagian sini. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Oke, ini area seleksi yang kita inginkan kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita coba untuk hilangkan area yang tidak kita perlukan. Jadi yang sudah kita seleksi ini akan kita coba untuk hilangkan. Selanjutnya kita akan coba berikan feeder. Jadi kita klik kanan di sini ya, maaf. Klik kanan di bagian area yang terseleksi. Kemudian feeder. Kemudian kita pakai 1 mungkin ya. Oke, cukup 1 lah. Kemudian nah, terseleksi seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita pencet delete. Oke. Jadi sisanya tinggal seperti ini. Nah, kita akan coba bersihkan bagian samping-sampingnya ini ya, yang tidak diperlukan sepertinya. Coba kita seleksi seperti ini menggunakan box selection tool. Biasanya masih ada sisa-sisa di bagian pojok-pojok seperti ini nih. Saya seleksi, kemudian saya pencet delete. Ini juga karena kita tadi pakai feeder, ya biasanya di bagian pojok-pojok seperti ini masih ada sisa. Setelah diseleksi, pencet delete biar bersih. Di sini juga seleksi delete. Di sini juga seleksi delete. Oke, Ctrl D untuk diselect. Sehingga kurang lebih bentuk akhirnya seperti yang kita lihat di gambar ini. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ini misalkan kita seleksi layer 1 ya, kita klik layer 1, kemudian kita pencet Ctrl T untuk mentransform. Nah, kotaknya kurang lebih ukurannya hanya sekian karena tidak ada objek di luar, tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada background lain di luar kotak ini, seperti itu. Sekarang kita coba pencet enter untuk menghilangkan kotak transform ya. Jadi kita pencet enter sehingga kotak transformnya menghilang seperti ini. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan masking. Jadi mulai dari sini kita akan mencoba untuk melakukan masking. Sebelumnya kita sesuaikan dulu untuk kupu-kupunya ini ya, letaknya kita sesuaikan. Jadi kita pakai move tool, kemudian kita sesuaikan mungkin di sekitaran sini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin di bagian opacity-nya ini bisa kita turunkan ya. Kita klik layer 1, kemudian opacity-nya kita turunkan sehingga oke, kira-kira sudah pas atau belum bisa dilihat dari sini. Dan ternyata sepertinya masih kebesaran. Jadi masih bisa kita transform lagi ya, Ctrl T. Kemudian pencet Shift agar lebih ini ya, aspek rasionya terjaga ketika di resize. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita geser, apakah ini sudah menutup bagian telinga? Oke, saya rasa seperti ini ya, cukup seperti ini saja. Cukup seperti ini. Kita agak naikkan dikit. Oke, kalau sudah kita pencet enter lagi. Nah, sehingga lokasinya seperti ini. Kemudian opacity-nya kita kembalikan lagi seperti semula. Kita akan mulai masking dari sini ya. Untuk melakukan masking, kita harus seleksi terlebih dahulu layer mana yang akan kita jadikan sebagai mask. Dalam hal ini karena wajah aslinya adalah gajah ya, wajah aslinya gajah, sedangkan topengnya adalah kupu-kupu, telinga kupu-kupu seperti itu ya. Jadi kita akan ambil layer 1 sebagai masknya. Jadi kita klik layer 1, oke. Setelah itu kita gunakan mask yang ada di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Akan muncul thumbnail baru yang terlihat seperti di sini ya. Jadi kalau kita lihat dalam satu layer ini ada 2 thumbnail. Yang pertama thumbnail yang asli, thumbnail gambar yang asli, kemudian satu lagi adalah masknya. Oke, sekarang silahkan diklik di bagian thumbnail view layer yang aslinya. Kita klik di sini. Nah, di sini akan ada icon background dan foreground dengan beberapa tipe warna ya. Kalau di sini saya warnanya ada biru foregroundnya, kemudian backgroundnya ada warna coklat. Kalau di tempat kalian saya nggak tahu warnanya apa. Jadi nanti mungkin bisa beda seperti itu. Nah, di sini kalau kita klik foregroundnya, ini bisa diganti dengan warna apapun. Bisa kita ganti warna merah. Kalau kita klik OK, di sini akan jadi merah.
Begitu pula dengan foreground-nya. Foreground-nya kita klik, kita ubah dari tadinya mungkin coklat, kita ubah jadi kuning, bisa. Ini saya cancel saja ya. Tapi beda halnya ketika kita mengklik bagian layer mask thumbnail-nya. Jadi ketika kita klik di sini, apa yang terjadi? Di sini hanya akan ada warna hitam dan putih saja. Pertanyaannya adalah, bisakah kita ganti dengan warna yang lain untuk di bagian thumbnail mask-nya? Misalkan di sini kita ganti warna merah seperti itu. Pastinya tidak bisa. Kenapa? Karena untuk thumbnail mask, untuk mask gitu ya, itu mode warnanya adalah derajat keabuan. Jadi bukan RGB. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau di sini tadi, kalau misalkan kita pakai layer view yang asli, di sini dia pakai RGB. Jadi warna apapun bisa kita ganti jadi warna apapun bisa seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan thumbnail yang layer mask seperti itu ya, di sini akan ada hitam dan putih saja. Bisakah kita ubah jadi warna yang lain? Coba kita klik, kemudian kita ubah jadi merah. Pasti hasilnya akan berubah menjadi abu-abu. Misalkan ini ya, merah yang ini ya. Kita klik OK. Nah, ini akan menjadi abu-abu. Kita klik lagi, misal kita ambil yang merah yang agak di sini ya. Kita klik OK lagi. Dia akan menjadi lebih gelap seperti itu. Jadi warnanya semakin gelap, di sini juga tingkat keabuannya akan semakin tinggi. Jadi tingkat keabuan di sini akan menyesuaikan warna yang kita pilih. Apapun warnanya, dia akan dikonversi menjadi abu-abu. Permasalahannya hanyalah seberapa besar derajat keabuannya seperti itu. Nah, seperti itu untuk yang di bagian ini ya, untuk yang di bagian thumbnail layer mask. Jadi akan ada bedanya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini biasanya saya hanya menggunakan dua mode warna saja, yaitu adalah warna hitam dan putih. Jadi kita ambil satunya hitam beneran hitam ya, maksudnya hitam murni. Jadi kita ambil di bagian pojok sini, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Nah, warna hitam dan putih ini tadi sebetulnya untuk apa sih? Jadi sebetulnya ini adalah untuk masking seperti itu. Ketika kita menggunakan nanti brush tool. Jadi ketika kita melakukan masking, di sini ada beberapa tools yang kita butuhkan ya. Biasanya kita akan pakai brush tool seperti yang di sini. Kemudian kita akan pakai background dan foreground yang ada di sini. Nah, sekarang silahkan coba diamati kembali. Kita akan coba menggunakan brush tool seperti itu. Kita akan melakukan masking sehingga pastikan terlebih dahulu layer masknya kita klik. Jadi kita seleksi layer masknya, jangan kebalik ya, jangan terseleksi bagian ininya ya, bagian thumbnail layer view yang aslinya ya, tapi kita seleksi bagian layer masknya. Jadi kita klik di sini terlebih dahulu, kemudian kita pakai brush, oke seperti ini brush tool ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada beberapa parameter, kita klik di atas ini ada size, kemudian ada hardness. Nah, size ini adalah ukuran dari brushnya. Jadi misalkan saya saya perkecil, brushnya akan menjadi sekecil ini. Lingkaran lihat di kursornya, lingkarannya akan menjadi sekecil ini. Saya perbesar, nah ini menjadi lebih besar lagi ukuran brushnya. Nah, ini coba saya perkecil dulu ya. Mungkin sekitar segini. Cukup? Oke, kurang lebih. Oke, nah segini mungkin ya. Kemudian hardness. Hardness ini buat apa sih? Jadi ini akan kita coba nanti. Jadi hardness ini sebetulnya berkaitan dengan pengaburan ini ya, pengaburan gradasi warna ya. Kalau misalkan hardness-nya besar seperti itu, maka gradasi warna yang ditimbulkan pengaburannya akan sangat rendah sekali. Jadi seolah-olah batas antara image yang di brush dengan yang tidak itu kelihatan banget. Tapi ketika hardness-nya semakin kecil, maka akan ada pengaburan warna seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan coba praktekkan terlebih dahulu ya. Pastikan ini terseleksi dan brush-nya terseleksi. Sekarang kita coba kita coba klik kemudian drag. Nah, seperti ini. Nah, ini bedanya ketika hardness-nya
kecil seperti itu. Kalau hardness-nya kecil akhirnya seperti ini. Jadi ada semacam pengaburan, istilahnya pengaburan apa ya, kalau boleh saya bilang pengaburan gradien ya, pengaburan gradien warna ya. Kita klik drag, nah jadinya seperti ini. Kita gosok-gosok terus mungkin sampai hilang. Bedanya dengan yang hard adalah kita coba klik di sini, kemudian ambil hardness-nya kita maksimalkan. Misal ya, 100% ya. Apa yang terjadi? Ketika saya klik, saya drag. Nah, perhatikan, bedanya dengan yang tadi apa? Di sini kelihatan banget ada batasnya. Jadi pengaburan gradiennya itu nggak kelihatan seperti itu. Karena ya seperti ini, karena hard seperti itu. Jadi ketika kita klik, kita drag, kita gosokkan seperti ini ya. Yang terjadi adalah jelas banget batas tepiannya seperti itu. Oke, ini adalah hard brush. Oleh karena itu biasanya di sini disediakan dua ya, ada dua tipe, ada hard brush, ada soft brush. Yang hard brush itu biasanya di sini adalah hanya ada warna hitam dan putih saja, sementara yang soft brush ini adalah putih berdasarkan tingkat keabuan dari putih hingga hitam seperti itu. Kita pakai soft brush, oke seperti ini, sehingga nanti ketika kita kita gosokkan seperti ini jadinya ya. Oke, klik drag. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kurang besar ya tinggal diperbesar aja ukurannya. Disesuaikan dengan kebutuhan sebetulnya ya. Nah, seperti ini misal ya. Oke. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini adalah bagaimana menggunakan brush. Semisal kita pengen nampakkan lagi nih yang di sebelah sini. Kita kan masking ya. Tinggal kita ganti saja di sini. Ini ada foreground dan background, kita switch. Kita klik di bagian switch-nya ini. Klik, oke. Sekarang yang di atas jadi putih. Foreground-nya jadi putih. Kalau foreground-nya jadi putih, gimana? Nah, kalau kita klik, balik lagi. Gambarnya balik seperti semula lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita switch lagi gimana? Kalau kita switch lagi, kita klik. Nah, kemudian kita klik drag, kita gosok-gosokkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Dia akan menghilang. Jadi seperti penghapus kalau kita pakai yang sebaliknya ya. Jadi ibaratnya foreground dan background ini adalah dia akan mempengaruhi apakah apakah si masknya itu akan nampak atau tidak, seperti itu intinya ya. Nah, oke, seperti ini jadi kurang lebih. Sekarang kita coba ukuran masknya kita perkecil lagi ya. Ukuran brushnya kita perkecil mungkin sekitaran segini kali ya. Kemudian ini kita switch lagi, kita tampakkan untuk yang di bagian sini, sehingga bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Ketara ya, seperti ini ya kira-kira ya. Kemudian kalau butuh dikaburkan lagi tinggal diperbesar lagi ya ininya. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan soft brush dan size dari brushnya cukup besar, ini akan mempengaruhi tingkat pengaburannya juga sih sebetulnya. Pengaburan gradasi warnanya itu akan terpengaruh oleh ini juga. Jadi misalkan kita klik ya, kalau misalkan besar ya kita switch dulu ya, akan saya hapus. Nah, kalau misalkan besar ya seperti ini. Gradasinya akan cenderung kabur. Nah, oke. Apa yang akan terjadi apabila saya salah ngeklik ya, misalkan saya ngeklik di sini, di bagian layer thumbnail yang asli ya, layer view thumbnail yang asli kita klik, kemudian nggak sengaja saya ngebrush. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Gambar aslinya akan teredit seperti itu. Jadi gambar aslinya yang harusnya tadi kupu-kupu, sekarang gambar aslinya jadi ada merah-merahnya seperti ini. Jadi ini nggak bagus ini. Kenapa? Karena kita ngedit gambar yang aslinya seperti itu.
Kita Ctrl Z lagi ya. Nah, harusnya tadi seperti ini, tapi ketika kita brush, gambar aslinya kita brush, jadi muncul seperti ini. Nah, ini nih. Di bagian layer thumbnailnya akan muncul merah-merah seperti ini. Jadi gambar aslinya ikutan termodifikasi seperti itu. Jadi saran saya adalah jangan sampai si gambar aslinya ini ikut teredit. Saya Ctrl Z lagi ya. Kecuali memang ada kebutuhan untuk itu ya. Nah, oke, sekarang bagaimana cara menghilangkan mask? Cara menghilangkan mask itu sebetulnya cukup mudah ya. Kita klik di layer masknya di sini. Oke, kita klik kanan. Kemudian di sini ada delete layer mask. Kalau misalkan kita delete, apa yang terjadi? Pastinya dia akan menghilang masknya. Kita lihat ya, delete. Nah, gambarnya harusnya kembali seperti semula. Nah, ini dia, kembali seperti semula. Saya Ctrl Z lagi, undo ya. Kalau misalkan klik kanan, disable. Kalau di disable, masknya tidak akan berfungsi seperti itu. Jadi jadinya akan seperti ini. Sama seperti kita ketika kita delete, dia tidak akan ada fungsinya. Nah, sekarang coba kita enable lagi, klik kanan, enable layer mask. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik kembali ya. Saya akan mencoba untuk melakukan invert seperti itu. Jadi, coba diklik di bagian layer mask-nya lagi. Kemudian, pencet Ctrl I. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, bagian yang tadinya nampak menjadi tidak nampak, sedangkan yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Contohnya ini ya. Bagian ini tadinya tidak nampak kan, tapi sekarang menjadi nampak. Kemudian yang di sini, yang di bagian sini, harusnya tadi nampak, sekarang menjadi tidak nampak. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari invert. Tetapi di sini ada cara lain untuk penggunaan invert ya, sebetulnya ya. Jadi kita akan coba untuk mendemonstrasikan cara yang baik untuk melakukan masking dengan menggunakan invert ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mendelete masknya terlebih dahulu ya. Kita klik kanan di sini, kemudian delete layer mask. Oke, sehingga bentuknya menjadi utuh kembali seperti ini. Kita berikan mask lagi. Kita klik di layer 1, kemudian kita berikan masking. Oke, seperti ini. Kemudian pas di awal-awal, ini langsung kita klik di bagian layer mask thumbnailnya, kemudian kita klik, kita pencet Ctrl I. Jadi langsung kita invert. Apa yang terjadi? Ini, saya pencet Ctrl I. Ketika kita invert, jadinya adalah seperti ini. Semuanya hilang. Jadi semuanya nggak kelihatan. Jadi awalnya mulai dari nggak kelihatan dulu. Kalau tidak kita Ctrl I, tadi kan kelihatan semua ya. Tapi kalau kita Ctrl I, ketika kita invert, itu semuanya menghilang terlebih dahulu. Posisi awalnya adalah menghilang terlebih dahulu. Nah, sekarang kita gunakan brush. Kita gunakan brush ya. Kita klik brush. Oh, ternyata sudah diklik. Kemudian kita gosok-gosokkan di sini. Apa yang terjadi? Kok tidak muncul? Kenapa? Karena di sini foreground-nya adalah hitam seperti itu. Kalau foreground-nya adalah hitam, ketika posisinya invert seperti ini, maka dia fungsinya adalah untuk menghapus. Nah, kalau kita ingin memperlihatkan, kita balik dulu jadi putih. Ini kebalikan dari yang awal ya. Kalau tadi kalau yang awal tadi hitam untuk menampakkan, tapi ini sebaliknya, hitam itu untuk menghapus. Tapi kalau tadi putih itu untuk menampakkan, maaf, kalau tadi putih itu untuk menghapus, sekarang putih itu untuk menampakkan. Jadi kita seleksi putih ya, kita switch menjadi putih, kemudian kita klik di sini, kita drag. Apa yang terjadi? Nah, dengan begini ya kita bisa lebih mengontrol lagi. Karena awalnya tidak kelihatan, kita bisa mengontrol kira-kira bagian-bagian mana sih yang sebetulnya perlu untuk dimasking seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke. Jadi sebaiknya menggunakan cara yang kurang lebih seperti ini. Jadi jangan langsung, kalau bisa seperti itu ya. Ini kita klik, kita drag. Oke. Sehingga nanti bentuknya kurang lebih seperti ini.
Nah, kalau tidak sengaja kepunjulan seperti ini, gimana? Kalau kelebihan seperti apa? Jadi tinggal kita switch lagi, kita hapus. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa perbesar juga ukurannya, sama seperti tadi kasusnya ya. Jadi untuk menghilangkan istilahnya apa ya? Untuk mengaburkan gradasi warna seperti itu. Jadi kita bisa gunakan ini. Kita bisa juga gunakan opacity yang ada di sini. Opacity ini sebetulnya tingkat transparansinya. Jadi selain soft brush dan hard brush, selain dari hardness kita juga bisa ngeset opacity di sini untuk mengaburkan gradasinya ya. Oke, contoh seperti ini ya. Ini saya switch lagi, kemudian saya coba balik kembali. Nah, bagian sini saya perlihatkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita akan coba lanjutkan untuk telinga yang bagian sebelahnya. Untuk telinga bagian sebelah bisa saja sih sebetulnya mau langsung kita brush seperti ini ya. Nah, sebetulnya bisa saja mau kita brush langsung seperti ini. Tapi kalau dilihat-lihat kembali sepertinya warnanya kurang sesuai dengan yang di sebelah kanan seperti itu. Kenapa? Memang gambar awalnya ya, kalau kita lihat di gambar awalnya ini. Nah, ini bagian sini memang lebih bagus gitu kesannya. Sayap di sebelah kanan itu kesannya lebih bagus daripada sayap di sebelah kiri untuk gradasinya. Jadi untuk mengakali ini kita cukup duplicate layernya saja kemudian kita flip. Ini saya close dulu. Jadi tidak perlu ini ya, kita undo, kita klik di bagian history, kemudian kita kembalikan brushnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita tinggal duplicate saja, klik kanan, kemudian duplicate layer. Oke. Jadi ada dua layer ya di sini, layer satu copy dan layer 1 untuk jadi masknya. Jadi masknya di sini ada 2. Nah, kemudian untuk layer 1 copy-nya akan coba kita invert ya. Jadi kita klik di bagian layer 1 copy, kemudian masuk ke edit, menu edit, kemudian di sini ada transform, di mana ya? Harusnya ada transform sih. Nah, ini dia. Transform, kemudian ada flip horizontal. Oke, kita klik flip horizontal. Apa yang terjadi? Nah, seharusnya seperti ini. Dia akan di flip horizontal. Tinggal kita sesuaikan saja. Jadi kita geser-geser saja pakai move tool. Kita klik move tool, kemudian kita geser mungkin agak ke mana ya? Ke kanan sini ya. Oke, seperti ini mungkin. Tinggal kita sesuaikan juga ininya. Tinggal kita sesuaikan lagi brushnya seperti itu. Jadi kita klik di bagian sini, di bagian thumbnail ini ya, thumbnail masknya yang di layer 1 copy. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan menggunakan brush. Kita klik brush. Oke, kemudian kita tampakkan untuk bagian yang perlu diperjelas lagi ya. Seperti ini misalnya. Kemudian untuk bagian yang perlu disamarkan, kita switch terlebih dahulu, kemudian kita hilangkan. Nah, misalnya di gading ini ya, di bagian gading ini kan harusnya nggak kelihatan seperti itu. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan saja sebetulnya brush yang kita inginkan seperti apa, yang mau ditampakkan bagian mana, yang mau tidak ditampakkan di bagian mana. Main-main di ukuran ini ya, ukuran brushnya sebetulnya ya. Misal kita ambil sekian lah. Oke, untuk bagian ini saya hilangkan. Oke, jadi bagian di sini, kemudian di layar sini juga kita klik, kita hilangkan di bagian gadingnya sehingga tidak ada kesan biru-biru di bagian gadingnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita tinggal turuti saja, kita switch bagian mana yang mau diperjelas, misal bagian sampai di bagian sini saja mungkin. Kemudian untuk yang sebelah kita klik, yang diperjelas adalah mungkin sampai di bagian sini.
Kalau misalkan kurang jelas gambarnya nanti bisa di zoom. Kalau buat saya sudah cukup kelihatan soalnya segini. Tapi kalau mungkin perlu apa namanya diperbesar lagi ya pakai ini. Kita klik di bagian ini ya, navigator, kemudian kita perbesar. Nah, seperti ini misalkan. Maaf, Ctrl Z. Salah ngeklik kan. Akibatnya kayak gini. Saya Ctrl Z, undo, saya kliknya di sini. Oke, baru seharusnya bisa. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan lagi untuk bagian-bagian mana saja yang perlu diperlihatkan kembali ya. Oke, seperti ini. Cukup jelas. Nah, untuk mengubah tone warnanya seperti apa? Tadi kan kalau kita lihat di sini, nah warnanya hampir sama dengan warna kulit ininya ya, hampir sama dengan warna kulit gajahnya seperti itu. Untuk telinganya bisa kita sesuaikan seperti itu. Nah, caranya seperti apa sih? Sebetulnya kita bisa menggunakan cara seperti yang kita pernah bahas di bagian tone adjustment ini ya, di bagian adjustment ini ya, tone warna ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan hue saturation, hue saturation, kemudian color map dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Akan tetapi itu bisa kita lakukan ketika berada di layer thumbnail yang aslinya. Jadi bukan di bagian masknya tapi di layer thumbnail yang aslinya. Ketika kita klik di bagian mask, kita klik di bagian image, kemudian adjustment, maka tidak aktif seperti itu. Bagian ini, bagian hue saturation dan lain sebagainya ini akan tidak aktif. Tapi ketika kita klik di bagian sini, kita klik di bagian layer thumbnail yang aslinya ya, layer thumbnail view yang aslinya, kita klik di bagian image, adjustment, maka di sini akan aktif seperti itu. Hue saturation-nya akan aktif, kemudian yang lain-lainnya juga akan aktif seperti itu. Hampir aktif semua. Nah, di sini kita misalkan bisa menggunakan hue saturation dengan cara misalkan kita klik seperti ini ya. Kemudian kita apa namanya? Nah, muncul jendela seperti ini, hue saturation ini, kemudian kita coba untuk sesuaikan warnanya, misalkan saturation-nya kita kurangi seperti ini ya, sehingga warnanya menjadi lebih abu-abu, kemudian kita dekatkan dengan warna yang merah seperti itu, sehingga hampir sama dengan warna kulitnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya jadinya ya. Bisa saja kita langsung oke seperti ini ya, kita klik oke. Ini juga untuk layer yang ini juga kita klik, kemudian masuk ke image, kemudian adjustment, kemudian masuk ke bagian hue saturation, kemudian kita ubah lagi, misalkan saturation-nya kita kurangi, mungkin seperti ini, kemudian hue-nya kita turunkan lagi sehingga mendekati warna kulit gajah maksud saya ya. Kemudian kita klik oke. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi apakah ini cara yang baik? Saya rasa tidak seperti itu. Ini cara adjustment pada umumnya. Tapi permasalahannya di sini adalah ketika kita menggunakan cara adjustment seperti ini, cara adjustment warna seperti ini, layer aslinya akan berubah seperti itu. Jadi gambar aslinya akan berubah. Yang tadinya warnanya biru, sekarang berubah menjadi seperti ini kayak gitu. Dan itu kalau misalkan kasusnya adalah sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah banyak aksi yang kita lakukan setelah itu akan susah direset. Kita balikin ke biru lagi akan susah seperti itu. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Ya, ini akan kita bahas di session selanjutnya. Jadi untuk session ini mungkin kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di session berikutnya terkait dengan penggunaan yang namanya adjustment layer. Mungkin cukup saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas untuk adjustment layer di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.